Permisi Pak, ada yang mau saya sampaikan. Iya Rifki, oh ya silakan duduk. Iya Rifki, ada apa? Jadi gini Pak, saya lihat si Roni itu kayaknya ada mesum deh Pak sama anak magang. Memangnya kamu dapat info itu dari mana? Soalnya saya lihat si Roni itu setiap malam berduaan Pak di dalam kantor. Waduh, ini nggak bisa dibiarkan. Bagaimana kalau berita ini sampai terpublikasi? Oke lah, nanti saya telepon Roni dulu. Terima kasih ya Rifki, infonya. Benar. Halo Roni, Ya Pak. Kenapa Pak? kamu bisa ke ruangan saya sebentar nggak? Soalnya ini ada masalah yang harus saya bahas. Oh iya Pak. Saya ke ruangan Bapak. Oke Pak. Oke sih, saya tunggu ya. Pak, kenapa Pak? Silakan duduk, Roni. Roni, saya nggak nyangka kamu bisa berbuat seperti ini. Apa benar kamu berbuat mesum dengan anak magang? Sumpah, itu info dari mana Pak? Saya nggak ada mesum loh Pak. Saya dapat info dari Rifki. Soalnya katanya Rifki melihat anak magang setiap hari datang ke kantor menemui kamu. Apa itu benar? Oke Pak, saya jelasin ya Pak. Saya kan tiap hari itu memang selalu lembur Pak, sampai malam. Jadi memang ada anak magang itu yang juga sering nganter makanan sama saya. Saya juga nggak ada mesum kok Pak. Kalau saya mesum, Bapak bisa cek CCTV. CCTV kan di dalam ruangan juga ada Pak. Jadi kalau misalnya terbukti, saya siap kok nanggung akibatnya. Oke, kalau begitu saya akan cek CCTV. Pokoknya kalau sampai berita ini benar, kamu akan saya pecat. Oke Pak, nanti info selanjutnya kabarin aja saya Pak. Terima kasih ya Pak. Ki, maksud kok apa tuh bilang ke bos kita aku mesum gitu? Loh kenapa Ron? Kan memang kenyataannya. Tahu dari mana kalau aku mesum-mesum kayak gitu? Setiap malam soalnya aku lihat kamu berduaan sama anak magang di kantor. Wah, apaan? Apa? Ada apa ini? Halo Pak, Halo Mas, ada apa? ini karyawannya ada yang ribut Pak di bawah. Oke Mas, baik Mas. Nanti saya akan panggil mereka berdua ke kantor. Terima kasih Mas infonya. Iya, baik Pak. Oke, terima kasih. Halo Rifki, Bapak, kenapa Pak? kamu bisa ke kantor saya sebentar nggak? Oke, baik. Saya ke ruangan sekarang. Oke, saya tunggu ya. Halo Roni, ke kantor saya sekarang ya, saya tunggu. Oke Pak, ya Pak, saya ke ruangan Pak. Permisi Pak, ada apa ya Pak panggil saya? Duduk dulu Rifki. Kenapa Pak? Kalian ini sudah dewasa. Kenapa kelakuan kalian seperti kecil? Pokoknya saya tidak mau tahu. Saya tidak ingin mendengar berita seperti ini lagi. Saya juga sudah cek CCTV bahwasannya tuduhan yang dilakukan oleh Mas Rifki ini tidak benar. Lain kali Mas Rifki kalau menuduh orang cari dulu kebenarannya. Jangan langsung asal tuduh. Ya Pak, sebelumnya saya mohon maaf Pak. Sorry Ron ya, langsung salah satu sama kamu. Jadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ya? Saya temannya Roni, mau nanya Roninya ada nggak Pak? Roninya belum pulang ya Mas. Lagi itu masih kerja, ada apa ya? Kerja. Soalnya Roni 1 minggu ini nggak ada masuk kerja Pak. Seminggu gak masuk kerja?
Dia dari pagi sampai sore pulang kerja bolak-balik. Gimana ceritanya dia belum pulang kerja? Yang info saya dapat sih, Roni ada masalah dengan teman kerjanya. Hah? Masalah apa tuh, Mas? Masalahnya ini Pak, soalnya Roni kemarin masih ada masalah dengan temannya, berantem. Jadi minggu ini sudah tidak ada masuk kerja lagi. Oh begitu. Ya udah, nanti pas dia pulang kerja saya sampaikan ke anak saya. Makasih ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punya anak bener-bener. Ini lagi nggak masuk kerja seminggu. Kamu kemana aja seminggu? Kerja, Pak. Temanmu tadi datang ya ngomongin kamu udah masuk kerja seminggu kemana? Nggak ada kerja, Pak. Gak usah bohong. Aku tahu kamu tadi kelai-kelai kan di kantoran. Makanya kamu udah masuk. Nggak ada, Pak. Gak ada alasan tuh kamu. Kamu nih, aku besarin kamu susah-susah. Kamu malah nyari masalah. Ini anak udah jelas betul. Percuma aku punya anak kayak kamu. Bikin. Kenapa sih ketika aku punya masalah, ada musibah, setiap aku ada problem sama keluarga ataupun dalam kerjaan, Tuhan tuh nggak pernah ada. Tapi Tuhan itu selalu membantu umatnya dalam segala masalah. Gimana sih Tuhan itu berada? Apakah di dunia ini harus aku menghadapi sendiri tanpa Tuhan di sini? Vin udah datang. Vin. Bro, Gimana kabarnya bro? Alhamdulillah sehat. Makin ganteng kan? Ih lama ya. Iya Mas. Gua ada Mas. nih. Siap-siap. Apa ceritanya? Hah? Apa ceritanya? Kebetulan malam Jumat ini. Gimana kalau kita malam ini kita ngekspor aja? Kebetulan kan malam Jumat ya. Nah itu bagus tuh kalau kita ngekspor gitu. Apalagi kalau kita ke kuburan. Nah gimana pendapat Ki? Hah? Mau explore? Nggak berani aku, Ces. Aku takut, Takut, jadi gimana? apa ya kamu takutin? Orang kuburan aja loh. Iya, nggak ada setan. Malam. Nggak ada setan Tiki. Percayalah. Udah pernah lihat setan nggak? Belum pernah aku. Nah, ya udah nggak ada setan itu. Orang Gas. mati ya semua itu juga. Ayolah gas. Oke, berarti kita gas malam ini ya. Nah, Habis maghrib lah kita berkumpul lagi nanti di sini atau enggak kita langsung ke TKP-nya langsung. Sini deket Boleh kuburan lah. di Buat atas. Kalau ngekspor. rame-rame, ya, aku mau gas ya. uji juga. Iya. Oke. Oke guys, jadi kita sini jelajah ya guys. Oke guys. Halo guys, kami Halo. sekarang di kuburan Cina kilo 17. Seperti yang kami janjikan tadi bahwa kami akan
ekspor di kuburan Cina. Nah, mungkin kondisi kuburannya seperti ini, Mas, Oke, ayo. Udah nggak ada apa-apa lagi nih. Iya deh, kirain banyak hal mistis yang seperti orang bilang. Udah berapa jam kita di sini lagi? Biasa aja sekali. Nggak ada apa-apa. Kayak biar. Vicky mana sih? Vicky mana sih? Kencingnya. Apa sih, aman? Udah, ayo yuk. Aman bentar aja kita. Ini kenapa ya? Kok merinding? Apa jangan-jangan karena tadi ya? Karena angin mungkin ya? Kok masih merinding? Udah ngomongin. Loh, kenapa anak saya ini? Tangannya kok dingin betul. Ada apa ini? Nak, kenapa nak? Kamu nak? Paras! Paras! Kenapa? Kenapa ini adekmu ini? Nah, kamu kenapa? Kamu kenapa? Kok kamu nggak sadar gini? Woi. Pak, ini kenapa ya aku bisa kayak nggak sadar kayak gini? Nah, saya juga baru tahu itu kenapa ini anak saya kalau begini nih. Aduh. Tapi kelihatannya sih cuma kayak mimpi buruk aja sih. Tapi mungkin kalau misalnya nanti lebih parah, kayaknya kita perlu panggil pendeta sih, Pak. Oke. Dulu, Tadi mau saya bicarakan. oh iya, kamu ini habis dari mana ya? Udah rumah teman. Iya. Oh iya, mau nanya nih, kemarin nih kamu kenapa nih ya? Kok kayak nggak sadar gitu tiba-tiba habis bangun tidur? Soalnya bapak kemarin katanya manggil aku, kamu nggak sadar gitu. Ya kalau saya ingatku sih kemarin sih cuman bikin video aja sama teman-teman, bikin konten. Bikin konten? Iya. Bikin konten berarti di tempat gimana? Ya di sekitar sini aja, di kuburan aja sih itu sih. Sudah, kami istirahat dulu di dalam. Masuk sana. Duluan Pak, duluan Kak. Gak ada siapa-siapa. Mau tidur aja. Hah? Apa itu? Apa itu? Kenapa ini Vicky? Kenapa? Paras! Paras! Kenapa? Kenapa dia? Wah, ini kayaknya kita perlu panggil pendeta aja sih. Oke. Cepat. Halo,
Halo, Pak. Pak, ini gimana ya, Pak? Anak saya kayak kesurupan gitu, nggak jelas, Pak. Kenapa? Pak, aku jadi pendeta dulu ya, Pak. Oke. Kenapa? Pak pendeta, tolong aku ini, Pak pendeta. Kenapa ini? Loh, kamu kenapa? Bantu pegangin. Siapa? Bantu pegangin. Keluar kamu dari badan dia. Kuat sekali ini yang merasuki. Kira-kira siapa nih, Pak, yang merasuki, Pak? Saya juga biasa baru seperti ini. Wah, ini kayaknya butuh pertolongan yang ekstra nih, Pak. Saya udah nggak bisa kayak gini, Pak. Saya nggak bisa. Saya menyerah, Pak. Ini kuat banget yang merasuki. Akan kubawakan semua ke neraka. Jadi gimana Bapak Pendeta? Saya baru kali ini jujur, Pak, melihat kerasukan seperti itu. Saya bener-bener nggak mampu, Pak. Kuat banget. Ya kan? Halo, kenapa ini anak saya ini? Ini dia kerasukan nih. Nah, itu harus kalian bertanggung jawab itu karena kalian yang bawa kemarin ke mana itu, jalan kemana? Ya, masuk. Kenapa ya Pak? Dengan pikinya? Itu pikinya kerasukan itu semenjak kalian ajak jalan-jalan itu nggak tahu kemana. Kok bisa ya Pak ya? Soalnya kami kemarin cuma eksplor biasa aja di kuburan dan nggak ada apa-apa juga Pak. Nggak jadi apa-apa juga kalau di kuburan itu. Kalau kami si pikinya itu pulang dengan keadaan baik-baik saja, cuma bareng-bareng kami pulang kemarin. Nah kami juga terkejut sih kalau bisa si pikinya itu sampai kesurupan kayak gitu. Tapi kan Vicky kemarin kencing sembarangan di kuburan. Oh itu Aku nggak lihat sih, apa nggak lihat kemarin tuh. Jadi gimana ini? Anak saya sudah panggil pendeta. Kalian harus bertanggung jawab bagaimanapun itu caranya. Kalau kami sih Pak mau tanggung jawabnya itu gimana Pak? Kalau kami punya saran panggil Ustaz aja gimana Pak? Oh, saya sih tidak setuju saya. Baik, Pak. Tapi pendapatnya Mas ini juga bagus. Gimana kalau kita coba dulu aja? Kita kan pengennya sembuh aja Pak, anak Bapak Pak, sikitnya. Kan bisa pakai segala cara. Kalau konek tidak bisa kan ada cara Ustaz. Ya sudahlah. Kalau gitu, panggil Pak Ustadz sekarang. Bapak, pikinya di ruangan mana? Biar langsung dirupiah sama Pak Ustadznya. Oh, ada di sebelah kanan di kamarnya. Oh, masuk aja. Ini kenapa ya Pak anaknya Pak? Ini saya kurang tahu juga ini kenapa anak saya sudah beberapa hari yang lalu pernah ikut sama temannya jalan-jalan gitu. Saya tahu kemana. Oke, berarti ini mungkin sebelum saya mulai kuliahnya bisa dibantu doa ya teman-teman ya. Semua dan bapaknya juga ya, supaya bisa untuk kesembuhan anak, mudah-mudahan cepat sembuh gitu ya Pak ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا Saya pamit dulu ya. Oh iya, kebanyakan Pak. Iya. Kasih ya, Pak. Ya. Ya, Mas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya, kenapa mas? Gini Ustaz, saya tuh mau bilang tentang hidup saya juga sih Ustaz. Selama ini saya tuh gak percaya sama Tuhan, agama saya gitu. Karena ada problem keluarga, kayak kenapa sih saya ada masalah tuh, Tuhan tuh gak ada gitu. Jadi setelah kejadian ini saya tuh kayak sadar ya, mungkin Islam itu benar ada, gitu. Tuhan itu ada. Apakah Tuhan tuh bisa nerima saya sekarang nih? Ya, Tuhan itu insya Allah maha pengampun ya. Dia akan mengampuni hambanya siapapun juga, berdosa apapun dia itu. Insya Allah kalau hambanya itu mau bertobat pasti akan diampuni. Dan mungkin masnya ya, karena masih Islam juga kan, ya mungkin mulailah sholat, berdoa, sholat, dan perlindungan, petunjuk sama Tuhan, gitu kan. Dan juga ya jadikanlah kejadian itu Tuhan, kalau Tuhan itu ada gitu. Jadi ya itu aja sih sarannya, masih bisa jadi yang baik lagi. Terus selama saya mungkin saya selama saya udah nggak ada kabar dari orang tua itu 1 tahun lebih, saya nggak ada anggap keluarga apa Tuhan itu saya nggak tahu, sholat nggak pernah, ya saya bebas-bebasnya gitu. Ya nggak bisa orang tuanya, karena kita kan harus taat sama orang tua, ya harus birrul walidain sama orang tua. Kalau kita bagus sama orang tua, sama orang tua bagus, insya Allah hidupnya masih bagus lah. Itu aja. Semoga saya bertobat juga ya. Terima kasih banyak ya Ustaz ya. Ya, sama-sama mas. Semoga dimudahkan jalan mas ya. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير